Di dalam perasaan krisis yang kita tuangkan, yang kita munculkan, dan itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan Allah dalam kondisi itu dibahagiakan. Dia senang, Tuhan disenangkan. Maka yuk kita alihkan, kita pindahkan, kita barter perasaan krisis kita itu satu-satunya tentang bagaimana kita berurusan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Bukan kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Anak sekolah yang buru-buru ke sekolah, yang tidak mau terlambat sebab ada pengumuman, ada satu aturan bahwa kalau terlambat 1 menit saja maka lu harus membersihkan toilet atau menghormat bendera. Apalagi kira-kira yang sering terjadi di sekolah, atau dihukum sekian menit atau dikurangi nilainya. Maka anak-anak yang bijaksana akan mempercepat waktunya, jangan sampai terlambat. Anak-anak yang benar-benar ingin sekolah, anak-anak yang benar memikirkan sekolahnya, yang bertanggung jawab atas sekolahnya, tidak mungkin terlambat. Dia akan serius berurusan dengan sekolahnya. Dia akan berusaha dan berjuang, jangan sampai aku terlambat. Hujan badai dia kejar, jangan sampai aku terlambat. Dia ambil pakaiannya, dia masukkan dalam plastik. Nah, kalaupun misalnya dia terlambat sekolah misalnya begitu, tetapi juga bisa masuk sekolah karena hambatan hujan tadi, saudara, dia tetap maksa diri. Sebab dia nggak mau terhukum. Sebab dia ingin mendapatkan nilai terbaik di hadapan gurunya. Lalu mengapa orang Kristen justru tidak masuk pada kondisi ini? Seperti yang sampaikan tadi, ada hujan yang menghambat kita, mestinya itu tadi. Ambil pakaian kita, pakaian pengganti, lalu masukkan dalam plastik kresek, diikat, berangkat. Basah, nyampe di gereja, masuk toilet, ganti baju. Bisa nggak? Bisa nggak? Lu udah setua ini nggak pernah ngalamin. Ya kalau hujan ya puji Tuhan hujan. Lalu Pak Pendeta nanya nih, lu kenapa nggak ibadah kemarin? Hujan Pak, nggak ada mantel. Kapan kita masuk dalam kondisi mengalami perasaan krisis? Hujan aja menjadi masalah. Hujan aja menjadi hambatan untuk kita datang pergi ke gereja. Itu tanda kita belum masuk, belum mengalami perasaan krisis. Perasaan krisis ketika berurusan dengan Tuhan. Lu kenapa nggak ibadah? Flu Pak. Flu. Bahkan flu juga mengganggu seseorang datang kepada Tuhan. Maka kalau ada orang-orang demikian, ini orang jelas belum masuk pada tahapan, pada kondisi, pada kawasan sedang mengalami perasaan krisis. Lu kenapa nggak ibadah? Gak ada pakaian Pak. Malu sama teman-teman. Teman-teman pakai kemeja, gua cuma punya kaos. Nah kalau kita mengalami perasaan krisis, mau kaos mau enggak, yang jelas nggak buka baju nih, dia pasti datang. Amin. Itu tadi saudara, kalau kita misalnya seperti kehabisan baterai yang tadi kita nggak kenal, kita akan berusaha. Lu punya charger nggak? Waktu kita kehabisan bensin, mungkin uang 1.000 pun tak ada di kantongmu. Tapi karena kita mengalami kondisi krisis, siapapun orang yang di depan kita pasti panggil untuk mencari pertolongan. Ada perasaan krisis yang menekan. Nah itu membuat kita melakukan reaksi. Jangan sampai aku mengalami kesulitan. Maka dia melakukan reaksi. Pak tolong Pak, bantu dorong. Pak tolong pinjam uangnya. Aku anaknya siapa Pak? Pak tolong dong. Gimana kalau di apa namanya Andre? Step ya? Tolong dong di step kan? Kita isi aja minyak, nggak ada minyakku Pak. Oh ya aku ada uang nih. Kita nggak ada malu-malunya. Nah kalau kita masih punya uang, kita nggak bakal mengalami perasaan krisis. Ya kalaupun rusak Hondanya ya rusak, diperbaiki. Ya kalau habis bensinnya ya 10 meter berjalan lalu diisikan.
Mestinya kita masuk pada tahapan bagaimana kita tetap mengalami perasaan krisis setiap hari waktu kita berurusan dengan Tuhan. Sudahkah kita pernah mengalami hal ini? Angel, pernah? Kok aku begini ya Tuhan? Kok aku belum bisa membahagiakan hati Tuhan? Kok aku masih sering berbuat dosa ya? Kok aku belum merindukan Tuhan ya? Ada perasaan krisis. Nah, kalau anak-anak sekolah yang masih bucin-bucinnya budak cinta ya, dibaperin dia senang tuh, di ghosting mulai nangis. Nangis itu menandakan dia sedang mengalami perasaan krisis. Sudahkah kita demikian kepada Tuhan? Di waktu kita merasa bahwa kita belum benar berurusan dengan Tuhan lalu kita menangis. Sudahkah kita masuk pada kondisi itu, saudara? Di waktu kita masih merasa ini aku belum benar loh Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan justru itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita masuk pada tahapan itu? Tertekan dengan perasaan krisis. Sehingga kita memaksimalkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Ngerti? Saudara? Ngerti nggak kira-kira nih? Arti? Etisodok? Andre ngerti nggak? Yosafat ngerti nggak? Waktu kita ya biasanya sekarang ini kan yang sering terjadi kehabisan baterai handphone kan, itu lebih mudah diingat menjadi contoh. Ada yang pernah panik kehabisan baterai lalu begitu paniknya mencari charger? Ada. Lalu ada pernah panik karena nggak datang ke gereja lalu panik, bahkan curhat ke teman-temannya. Gua kemarin nggak ibadah loh. Terus kenapa kalau nggak ibadah? Aku nyesel nggak ibadah kemarin. Ada yang begitu? Raja, ada ya pernah mengalami kondisi itu? Lu kenapa? Aku kemarin nggak gereja. Kenapa nggak gereja? Itulah aku ngurus orang tuaku yang lagi sakit. Aku nggak gereja waktu itu. Lu kenapa harus nangis? Aku mengalami perasaan krisis. Aku berduka. Aku merasa bersalah dengan Tuhan. Ada kira-kira yang begitu? Hah? Kalau dengar curhatan teman kita, lu kenapa? Dia cuek sama aku. Kemarin katanya sayang sama aku, sekarang dia cuek sama aku. Maksudnya apa? Sini. Nggak apa-apa, masih banyak yang lain. Nah, waktu kita menangis itu ada tekanan perasaan krisis. Sudahkah kita pernah menangis begini sejadi-jadinya? Soal kita merasa belum menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita pernah menangis sejadi-jadinya? Sebab kita menganggap masih bermain-main, berurusan dengan Tuhan. Dari jam doamu perhatikan, mestinya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, ada pertemuan di dalam doa-doa kita. Maka sebagai pemuda Kristen, pastikan kau berdoa dengan Tuhan. Pagi-pagi, sebelum tidur, setelah bangun, tapi jangan say hello. Ada persekutuan intim dengan Tuhan. Di dalam doa itu justru kita ketemu dengan Tuhan, dan itu membuat kita sulit berbuat dosa. Haleluya. Kalau kita enggak ketemu dengan Tuhan di jam-jam doa kita, di dalam setiap pertemuan pribadi dengan Tuhan, itu akan membuat kita mudah berbuat dosa. Maka ada ketergantungan kita dengan Tuhan. Perasaan krisis yang menekan kita sehingga membuat kita maksimal menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu? Semua orang punya persoalan, bahkan anak bayi yang baru lahir pun punya persoalan, punya masalah. Nah, satu-satunya masalah kita bagaimana kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Satu-satunya perasaan kita memaksimalkan diri untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Nah, kalau kita punya masalah, itu tidak mengganggu kita, tidak membuat kita tertekan sehingga kita harus
mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Yuk mari saudara, Bapak Ibu, pemuda Kristen, kita semakin serius berurusan dengan Tuhan. Amin. Penyakit manusia hari-hari ini adalah senang terhadap kesenangan dunia. Banyak pemuda Kristen yang melupakan Tuhan, yang tidak mengingat Tuhan di dalam hari-harinya. Sebab dia menganggap masih muda, masih ada kesempatan berbuat ini dan berbuat itu. Dia tahu bahwa itu satu kesalahan. Nah, kalau ada orang-orang yang tahu bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan dengan perilakunya, sikapnya setiap hari, ini orang-orang sulit dimaklumi. Sulit dimaklumi oleh Tuhan, sebab kau tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Alkitab mengatakan orang yang tahu kebenaran lalu tidak melakukan, dia berdosa. Ini membahayakan. Ada orang-orang yang mengerti tentang kebenaran tapi justru melanggar kebenaran itu. Ini mengerikan. Celaka orang-orang demikian. Maka saya sebagai gembala, saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana menyenangkan hati Tuhan, dan itu urusan kita setiap hari, bukan sesekali. Haleluya. Datang kepada Tuhan setiap Sabtu begini lalu kita berurusan dengan Tuhan, besok enggak lagi, itu salah. Setiap hari mestinya. Waktu kita berchatting, bermain WA, mesti Tuhan menikmati hubungan kita dengan siapapun itu, dengan teman, dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan pekerjaan kita, mestinya Tuhan ikut menikmati. Tuhan akan melihat, ini orang serius berurusan denganku. Ini orang menjadi berharga di mataku. Mari kita mau jujur, kita mau memperbaiki diri. Amin. Amin, Angel. Haleluya. Wah, Yosafat. Wah, hira-hira itu syoro kidan. Perasaan krisis itu kita alihkan menjadi perasaan krisis ketika kita belum maksimal menyenangkan Tuhan. Itu ya. Kalau kita gagal dalam banyak hal, jangan tertekan jiwamu. Kalau kita terpisah dengan orang yang kita cintai juga jangan tertekan jiwamu. Tetapi menjadi tertekan jiwamu kalau belum sungguh berurusan dengan Tuhan. Menjadi tertekan jiwamu karena kita mengkhawatirkan, menakutkan, menjadi takut kalau kita terpisah dari Tuhan. Menjadi sebuah kegagalan kalau kita terpisah dari Tuhan. Menjadi sebuah kegagalan kalau kita belum maksimal berurusan dengan Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran kita setiap hari. Di ibadah raya saya akan sampaikan dan terus menyampaikan hal ini. Sebab banyak orang Kristen yang masih lupa. Mereka berpikir bahwa berurusan dengan Tuhan itu hanya di saat ibadah. Dia lupa setelah keluar dari gereja ada kehidupan yang mestinya dia lakukan, dan itu di hadapan Tuhan. Jangan berpikir kita ketemu dengan Tuhan itu hanya di saat ibadah duduk begini. Bahkan di saat tidur dan di saat mengigau pun saudara itu sedang berurusan dengan Tuhan. Di saat sedang bermimpi sekalipun itu berurusan dengan Tuhan di hadapan Tuhan setiap hari, dalam semua kondisimu. Waktu saudara marah itu pun berurusan dengan Tuhan. Waktu kita lagi galau itu pun berurusan dengan Tuhan. Waktu kita senang, berbahagia, merasa happy itu pun berurusan dengan Tuhan. Waktu kita sedih itu pun berurusan dengan Tuhan. Maka dalam kondisi-kondisi kehidupan kita mestinya kita berperilaku benar. Berperilaku yang ujungnya itu membahagiakan hati Tuhan. Ini sulit saudara. Ini butuh perjuangan. Ini butuh latihan, butuh sikap-sikap serius. Nah, kalau kita tidak serius, hati-hati iblis akan menyeretmu. Maka menjadi pemuda Kristen, yuk kita mau andalkan Tuhan dalam setiap waktu kita. Amin. Raja, amin. Lu apa yang sedang dipikirkan? Enggak ada ya, satu-satunya Tuhan ya. Makanya saya sampaikan jodoh nggak usah dipikirkan. Tuhan pasti kasih kok. Kalaupun gak punya jodoh ya gak apa-apa. Itu gak menjadi pilihan satu-satunya. Bukan berarti kalau saya sampaikan Tuhan pasti kasih lalu saudara gak bergaul. Ya gak bisa juga. Tutup kamar setiap malam minggu, setiap hari tutup kamar, ada pria lain, saya tidak terima tamu. Ya Tuhan kasih pun kalau menutup diri juga gak masuk. Bener kan? Ada orang kan bilang begini,
Jodoh di tangan Tuhan. Salah. Jodoh bukan di tangan Tuhan. Jodoh di tanganmu. Lu yang menentukan mau menikah atau tidak. Benar? Kalau dikasih Tuhan pun lu gak mau ya gimana? Emang Tuhan paksa, lu harus nikah Jos. Kalau gak nikah gua hajar lu. Kira-kira Tuhan ngomong begitu? Ya enggak. Maka saya sampaikan jodoh di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Amin. Wih, mulai heran nih. Lu kok bisa ya jodoh di tangan kita? Biasanya kan dengar ajaran kan jodoh di tangan Tuhan kan? Salah. Jodoh di tanganmu. Kau yang menentukan mau nikah atau tidak dengan pria si A atau dengan pria si B. Maka saya sampaikan orang yang benar sungguh mengasihi mencintai Tuhan, memastikan jodohnya itu atau seseorang yang ditaksirnya itu atau seseorang yang didekatinya itu mesti seseorang yang takut Tuhan. Kalau enggak jangan, tinggalkan. Apalagi bagi wanita Kristen, kalau jelas ini laki-lakinya merokok, saudara saya mau ngomong, tinggalkan. Haleluya. Loh kenapa Pak? Ya mesti begitu. Hati-hati loh. Apalagi ada pria yang merokok, minum tua, mabuk-mabukan, alkohol. Lalu bagi wanita Kristen mestinya jangan sempat masuk dalam kehidupan seperti ini. Itu akan merusak kehidupanmu. Jadi kalau disampaikan cinta itu buta, bukan buta. Kita yang justru masuk pada kondisi itu. Maka banyak orang berubah itu karena desakan pacarnya. Banyak orang berubah karena desakan orang tua. Banyak orang berubah karena desakan kesehatan. Dia enggak merokok lagi, berhenti merokok karena parunya kena. Berubah. Dia enggak merokok, enggak minum tua, enggak mabuk-mabuk lagi karena pacaran sama anak pendeta. Mungkin begitu. Bang, selama pacaran sama adik enggak usah minum tua ya. Oh, pasti deh adik, abang udah berubah nih. Udah berubah deh. Itu berubah karena desakan pacar. Hati-hati loh. Di belakang pacarnya, nah ini dia akan kembali kepada manusia lamanya. Jadi jodoh itu di tanganmu. Tentukan. Nah, firman Tuhan yang menjadi filternya. Ini sesuai dengan irama Tuhan enggak? Kalau enggak jangan lewat. Haleluya. Ini kalaupun cantik ini kalau rusak juga, oh tidak. Jabirut don, retengot don, siap bohino pengahasingon, maka lehai lo kerejonion. Cantik pun bagi para pria tinggalkan. Amin. Itu ahai, botar baga, mardir bonding obutna, habeng retengom mon. Satu jabuta, mana aku pedang ngolo? Itu hama buru songon. Lebih agak petahoi. Mencuci piring pemalas. Itu hama jangan masuk non. Ada lagi? Nganeng mulion. Ngata buat tuja buta. Apa? Marsera masabu jiro sampah. Ipa sobu sahoni. Oma buanu ke istri dan jadi on. Pasai bulus. Sebelum jadi selesaikan. Makanya saya sampaikan jodoh di tangan Anda. Jangan ngomong begini. Tuhan inilah kehendakmu. Maka jadilah aku sama dia. Ini udah rusak. Tuhan gak kehendaki kita untuk masuk pada kondisi rusak. Sekalipun Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi rusak. Tapi Tuhan tidak suruh untuk kita memilih itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ini anakku, ini pilih. Walaupun dia rusak pasti. Ada syarat yang mestinya kita ketahui dalam hal itu. Jangan sembarang memilih. Maka jangan salah pilih jodoh. Lebih baik tidak usah menikah daripada salah pilih jodoh. Amin. Lebih baik tidak menikah daripada salah pilih jodoh. Hati-hati, kehidupanmu akan hilang. Imanmu akan hilang. Masa depanmu juga akan hilang. Maka yang menjadi urusan kita secara prinsip, secara konkret, secara mutlak adalah bagaimana kita berurusan dengan Tuhan setiap hari. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti persiapkan sesuatu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Itu yang menjadi puncak pencapaian kita. Amin. Demikian. Terpuji Tuhan, makasih buat baiknya Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus berlangsung di dalam kehidupan kami.